babak depan. Polda Jawa Barat mengungkap sindikat penipuan jual beli kendaraan secara daring yang beroperasi dengan modus menawarkan kendaraan dengan harga jauh di bawah pasaran. Pelaku memasang iklan kendaraan melalui Facebook, kemudian mengarahkan calon korban untuk berkomunikasi melalui WhatsApp. Untuk meyakinkan korban, pelaku mengaku sebagai anggota TNI. Mereka juga menggunakan foto mengenakan seragam TNI serta identitas yang telah dimanipulasi. Tak berhenti di situ, pelaku menyiapkan lokasi yang seolah-olah merupakan tempat pengiriman kendaraan. Lokasi tersebut dilengkapi kendaraan dan berbagai peralatan pengemasan untuk membuat calon korban percaya bahwa transaksi benar-benar dilakukan secara resmi. Tim gabungan Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat kemudian mengungkap sindikat tersebut di Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan. Polisi menetapkan 12 orang sebagai tersangka, termasuk pasangan suami istri yang diduga menjadi otak aksi penipuan tersebut. Dalam mengungkap kasus, polisi menyita 20 unit telepon seluler, 1 laptop, router Wi-Fi, kamera CCTV, printer, 2 unit mobil, seragam TNI, 2 senjata mainan, serta sejumlah barang bukti lainnya. Polisi masih mendalami jaringan sindikat tersebut, termasuk menelusuri aliran dana dan kemungkinan adanya korban lain. Masyarakat diimbau tidak mudah tergiur dengan penawaran kendaraan yang harganya tidak wajar. Penawaran kendaraan melalui Facebook, komunikasi dari postingan Facebook ini kemudian DM, kemudian lanjut kepada proses diskusi dan transaksi lewat WhatsApp. Nah, pelaku ini mengaku sebagai anggota TNI, mengaku sebagai anggota TNI dan menggunakan identitas untuk meyakinkan korban, sehingga dalam postingan di media sosial yang bersangkutan ini menampilkan baju TNI, dan beberapa postingan dia memposting ada beberapa barang bukti yang kita cita sini yang seakan-akan itu senjata, tetapi ini murni main. Kita cek, tidak berfungsi untuk melakukan suatu penembakan dan apapun. Ini salah satu untuk meyakinkan korban. Dan sometimes ketika si korban ini akan menghubungi yang bersangkutan, ini juga berani untuk menggunakan identitas sebagai meniru sebagai anggota TNI, dengan bajunya, dan tampilan di ruangan yang bersangkutan, dan akhir waktu dia juga menggunakan baju preman dan sebagainya. Tetapi dia berani dengan video call tadi menggunakan baju. Calon pembeli juga diminta memastikan identitas penjual, kondisi kendaraan, serta legalitas transaksi sebelum melakukan pembayaran. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebut penipuan belanja daring menjadi salah satu modus penipuan yang paling banyak dilaporkan masyarakat. Hingga Juli 2026, Indonesia Anti-Scam Center menerima 637.055 laporan penipuan secara nasional. Khusus di Jawa Barat, jumlah laporan mencapai 131.445 dan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data yang diterima oleh Indonesia Anti-Scam Center hingga bulan Juli 2026, secara nasional kami telah menerima sebanyak 637.055 laporan scam dari masyarakat. Dan yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa Jawa Barat mencatatkan jumlah laporan tertinggi di Indonesia, yaitu sebanyak 131.445 laporan. Adapun kota dan kabupaten yang mencatatkan pelaporan tertinggi yaitu Kota Bekasi, disusul dengan Kota Bandung, Kabupaten Bogor,
Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok. Jadi itu 5 kota dan kabupaten tertinggi yang mencatatkan laporan scam. Selanjutnya dapat kami sampaikan juga terkait modus penipuan yang kami terima. Terdapat 3 modus penipuan scam tertinggi berdasarkan laporan. Yang pertama itu adalah penipuan belanja online atau jual beli seperti yang tadi juga disampaikan oleh Polda Jawa Barat. Jadi ini memang sejalan dengan laporan yang selama ini IASC terima. Jadi merupakan modus yang tertinggi. Jadi jumlah laporan yang kami terima dengan modus penipuan belanja online itu adalah sebanyak 113.520 laporan dengan total kerugian yang dilaporkan kurang lebih sebesar 1,78 triliun. Kemudian modus yang kedua itu adalah berupa fake call atau mengaku menjadi pihak lain atau institusi lain dengan jumlah laporan sebanyak 63.517 laporan dan kerugian yang dilaporkan mencapai 2,09 triliun. Dan modus penipuan scam tertinggi ketiga yaitu penipuan investasi dengan jumlah laporan 32.251 laporan dan total kerugian yang dilaporkan mencapai 2,08 triliun. Jadi 3 modus ini juga sejalan dengan data yang diterima, yang tadi adalah data-data laporan yang diterima secara nasional Bapak Ibu. Dan kemudian untuk daerah Jawa Barat juga modus yang terbanyak sama di 3 itu, dari mulai penipuan belanja online, kemudian fake call, dan penipuan investasi. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Mereka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 12 miliar rupiah.